qala wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kita masih ada di bab al-muraqabah, hadis ke-62, masih berkaitan dengan akidah. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhta'aka lam yakun liyusibaka, bahwa apapun yang tidak ditakdirkan terjadi padamu, tidak ditakdirkan untukmu, maka dia tidak akan terjadi padamu, tidak akan kamu dapatkan. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sebaliknya apa-apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kita pasti tidak akan meleset dari kita. Semua yang terjadi pada kita adalah hal-hal yang sejak zaman azali memang sudah Allah tetapkan atas kita. Adapun ada perubahan atau tidak, itu sepenuhnya hak Allah. Kehendak Allah, takdir Allah, Allah berhak sepenuhnya apakah akan dia rubah atau dia tetapkan. Kalau toh ada omongan bahwa dengan doa yang diijabah seseorang akan bisa merubah takdirnya, itu untuk menyemangati manusia dalam berikhtiar. Boleh jadi Allah merubah takdir seseorang setelah Allah melihat bagaimana orang itu menjalani ikhtiarnya. Dan Allah Maha tahu sebelum seseorang diciptakan, dia nanti ketika menjalani hidupnya, ikhtiarnya akan seperti apa, Allah sudah tahu sebelumnya. Jadi semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, termasuk siapa-siapa yang akan semangat ikhtiar, siapa yang akan malas ikhtiar, Allah tahu sebelumnya. Semua yang terjadi pada kita sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Yang tidak ditetapkan untuk kita tidak akan pernah terjadi atas kita. Apapun, baik yang ditetapkan itu kebaikan atau ketidakbaikan. Dan apa yang terjadi pada kita itu sudah tetap banget, tidak akan bisa dirubah. Apa yang tidak ditakdirkan pada kita, boleh jadi kita ikhtiar, akhirnya hal buruk yang memang tidak ditakdirkan pada kita tidak terjadi pada kita. Itu pun jangan sampai menjadikan kita berkata, alhamdulillah karena aku melakukan ini aku nggak jadi mengalami itu. Itu jangan. Walaupun kalimat itu tidak salah sepanjang masih dinisbatkan kepada Allah dengan adanya ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan aku melakukan ini Allah takdirkan aku selamat, itu lebih baik lagi. Alhamdulillah, Allah gerakkan aku untuk berobat ke dokter Anu, Allah berikan aku kesembuhan. Bahkan walaupun Allah tidak disebut dalam ucapannya, selama dalam hatinya masih dikembalikan pada Allah, itu pun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap buat orang awam itu tidak salah. Kemarin aku berobat di sini, aku sembuh, nggak ada nyebut-nyebut Allah. Ketika dalam omongan itu dia tetap
kesadarannya semuanya Allah, itu tidak salah. Yang terbaik buat kita-kita yang sudah rutin menghadiri majelis ilmu, sudah tentu jangan pernah memutuskan diri dari mengikatkan semuanya kepada Allah, menasabkan semuanya kepada Allah. Dalam hadis tadi, takrirun wa haddun ala tafridil umuri kulliha ilallahi tabaraka wa ta'ala. Penetapan dan anjuran dorongan agar setiap kita menyerahkan segala urusan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'a syuhudi annahul fa'ilu lima yasha. Disertai kesadaran batin, keyakinan bahwa Allah itu al-fa'il lima yasha, yang maha mewujudkan apapun yang Dia kehendaki. Wa anna ma qadahu wa abramahu la yumkinu ay yata'adda haddahul maqdur lahu. Juga dengan kesadaran bahwa apapun yang ditetapkan Allah tidak mungkin terjadinya lebih dari batas yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sebaik apapun ikhtiar kita hidup sehat, kalau memang Allah sudah tetapkan umur kita sampai sekian puluh, sekian ratus, tidak akan lebih meskipun sesaat. Begitu juga rezeki kita. Selama kita hidup, berapa banyak rezeki Allah berikan pada kita, rezeki harta, tidak akan lebih. Pada saatnya kita mati, ya memang rezeki kita sudah sampai situ. Sudah tentu yang harus lebih kita syukuri ketika apa yang Allah amanahkan pada kita, rezeki, harta, dan lain sebagainya, itu lebih banyak kita gunakan fisabilillah. Itu harus kita syukuri banget. Dan apa yang ada di hadis tadi dirujukkan pada Al-Hadid ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin, peristiwa musibah apapun yang terjadi fil ardi wala fi anfusikum, baik di bumi, di alam ini, atau di diri kita masing-masing, illa fi kitabin, melainkan semuanya sudah Allah tetapkan di dalam kitab, di lauhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, semenjak semuanya Allah ciptakan. Sebelum Allah ciptakan masing-masing kita akan mengalami apa, bagaimana, seberapa lama, semuanya sudah Allah tetapkan. Jangan pula hal ini menjadikan kita lemah dalam berikhtiar. Sebelum Allah ciptakan kita, Allah sudah tetapkan bagaimana keilmuan kita, pemahaman keagamaan kita. Kita menyadari ini, Al-Hadid 22, selanjutnya nggak perlu kita terlalu rajin belajar, terlalu rajin ngaji, nggak usah. Kalau memang takdirnya kita alim, akan alim dengan sendirinya. Kalau kita ada di level hakikat, mungkin iya. Kita ada di level yang oleh Allah diwajibkan untuk ikhtiar. Rizki Allah sudah tetapkan, Allah wajibkan ikhtiar. Kesehatan Allah tetapkan, Allah wajibkan ikhtiar. Ilmu Allah tetapkan, Allah wajibkan ikhtiar. Ketika kita menyadari bahwa ikhtiar itu perintah Allah, maka keimanan kita akan mendorong kita untuk melakukan apapun yang Allah perintahkan
sebaik-baiknya. Justru tidak, semuanya sudah ditentukan oleh Allah, kita kerja santai aja. Mau santai, mau semangat, nggak akan berubah ketentuan Allah buat kita. Kita nggak tahu itu rahasia disembunyikannya takdir seseorang, diantaranya supaya seseorang itu tetap semangat dalam berikhtiar. Memang kamu tahu rezeki kamu berapa? Aku nggak tahu. Ya sudah, ikhtiar sebaik-baiknya. Masalah seperti ini semenjak sahabat mereka sudah tanya kepada Rasul, dan boleh jadi karena ta'abbudi mereka, jawaban Rasul yang tidak sepenuhnya memuaskan mereka, mereka sudah tidak tanya lagi. Ketika Rasul jelaskan masalah seperti ini, jawaban mereka, afala nattaqilu, kalau gitu apakah kita nggak cukup berpegangan dengan takdir kita saja ya Rasul? Nggak usah perlu terlalu semangat, ibadah pun nggak perlu terlalu semangat, semuanya nggak perlu terlalu semangat. Jawaban Nabi simpel, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian muyassarun, akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu lima khuliqalahu, sesuai dengan Allah takdirkan dia akan jadi apa, akan bagaimana. Ketika Allah takdirkan seseorang akan jadi orang alim, boleh jadi dia akan semangat banget, beda dari yang lain seusianya. Yang lain lebih demen main, dia lebih demen baca, mutolaah. Boleh jadi itu takdirnya. Walaupun di hadis yang lain Bukhari Muslim, Rasul ngasih tahu ada di antara manusia yang mayoritas waktu hidupnya dia soleh, sehingga dengan surga sudah sangat dekat, tapi karena takdir Allah, ketetapan Allah tidak seperti itu, di bagian akhir hidupnya dia justru berubah 300 derajat atau bahkan 360 derajat, murtad, mati dalam kondisi murtad. Meskipun sudah puluhan tahun soleh, ketika mati dalam kondisi murtad sudah tentu. Jadi justru dirahasiakannya takdir kita oleh Allah itu harus kita nikmati. Harus kita nikmati, bagian dari hal gaib yang paling gaib. Bahkan Rasul pun diminta menegaskan oleh Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su. Andaikan aku tahu hal-hal yang belum terjadi, hal yang gaib, besok aku akan celaka, ini pasti aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan mengalami hal-hal buruk. Ketika Rasul suatu saat didolimi oleh masyarakat yang didakwahi, karena beliau nggak tahu sebelumnya. Kalau tahu boleh jadi beliau tidak akan berangkat ke sana. Jadi dirahasiakannya hal gaib dari kita, itu yakin hikmahnya untuk kebaikan kita.